Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'udah. Sobat Wawasan TV, soimin soimat hafizakumullah. Di antara bukti betapa mulia, betapa agungnya bulan Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengubah tatanan alam semesta. Ini sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang bersambung kepada Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga. Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu neraka dan akan memborgol atau membelenggu syaitan yang biasa menggoda manusia untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat maksiat. Sobat Wawasan TV, dalam hadis ini barangkali teman-teman kita mempertanyakan kalimat terakhir daripada hadis yang mengatakan bahwa setan itu terbelenggu pada bulan puasa. Karena pada realitanya kita melihat bahwa masih banyak kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan yang diperbuat atau terjadi pada siang maupun malam yang ada pada bulan Ramadan. Dalam video ini kita akan mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari kawan-kawan kita tersebut. Sobat Wawasan TV, yang pertama perlu kita ingat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dengan demikian kita mempercayai bahwa hadis yang memang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW maka pasti benar adanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Setiap apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu semua tidak mungkin berasal dari hawa nafsunya, melainkan semua pasti adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin yang baik terhadap hal-hal yang bersifat ghaibiyat, terhadap surga, kemudian terhadap neraka, kemudian apa yang terjadi di alam gaib seperti malaikat, seperti jin dan iblis dan setan, ini wajib kita yakini apabila datang khabar yang benar-benar sahih daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apabila kita ingin penjelasan lebih lanjut, maka tentu hadis atau kemuskilahan yang ada dalam hadis ini itu sudah diuraikan oleh para ulama yang mensyarahkan kitab-kitab hadis Sahih Bukhari maupun Sahih Imam Muslim. Yang pertama, menurut kaidah dalam pensyarahan hadis, dalam menjelaskan suatu hadis, cara yang terbaik adalah menjelaskan suatu hadis melalui jalurnya yang lain apabila ada lafaz tambahan. Dan kebetulan untuk konteks hadis ini kita temukan dalam jalur riwayat lain, tepatnya pada riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah, dikatakan bahwa idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Apabila tiba malam pertama daripada bulan Ramadan, maka akan dibelenggu syaitan-syaitan dan para raksasa daripada iblis atau jin itu. Kemudian begitupun Imam Al-Qurtubi dalam syarah Sahih Muslim yang berjudul Al-Mufhim mengatakan bahwa hal ini berlaku pada orang-orang yang berpuasa dengan memperhatikan syarat-syarat kemudian adab-adab yang memang perlu diperhatikan dalam puasa. Artinya bukan terhadap semua orang setan ini tidak bekerja atau tidak memiliki efek tugasnya untuk atau pekerjaannya, profesinya untuk menjerebabkan manusia dalam dosa. Dari penjelasan Imam Al-Qurtubi ini, walaupun kita sama-sama mengakui apa yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita tadi, kawan-kawan kita tadi, bahwa tetap ada kejahatan, tetap ada kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan, akan tapi tentu kita tidak menutup mata pula, tidak kita pungkiri bahwa sangat banyak kebaikan, peningkatan kebaikan, bahkan penurunan angka-angka kejahatan yang terjadi apabila tibanya bulan Ramadan ini. Kita lihat orang-orang beramai-ramai untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ini tidak kita jumpai pada bulan Ramadan seramai ini. Ini tidak kita jumpai pada selain bulan Ramadan seramai ini masjidnya. Begitupun dengan ditambah ibadah sholat tarawih,
kemudian ditambah qiyamul lail, kemudian dalam hal kedermawanan kita lihat orang-orang berlomba-lomba untuk berbuat sedekah. Kita lihat di Mesir banyak sekali Maidatur Rahman. Kemudian begitupun angka-angka kejahatan. Banyak orang-orang, kawan-kawan kita yang dengan masuknya bulan Ramadan, mereka berazam, mereka yang menjadi pecandu minum-minuman keras misalnya. Dengan masuknya bulan Ramadan, dengan tulus hatinya, dia terketuk hatinya, saya akan berusaha untuk menahan diri saya untuk tidak lagi minum minuman keras. Atau yang biasa mencandu untuk hal-hal yang lain, dia membiasakan dirinya pada bulan Ramadan untuk menahan itu. Dan banyak sekali terbukti bahwa walaupun setelah bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan itu benar-benar, kebiasaan-kebiasaan buruk itu benar-benar terhenti sampai seterusnya. Dan inilah maksud begitu luasnya rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT, bahwa dengan dibelenggunya syaitan, maka lebih besar kesempatan kita untuk melatih kembali jiwa kita untuk berbuat kebaikan dan menahannya daripada keburukan. Poin terakhir, Sobat Wawasan TV, yang perlu kita ingat bahwa sumber atau faktor atau penyebab orang membuat kejahatan atau maksiat itu bukan semata karena adanya bisikan syaitan, melainkan masih ada faktor-faktor atau pendorong lain, yaitu misalnya hawa nafsu kita sendiri, nafsu al-ammarah bisu. Kemudian begitupun kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah benar-benar mencengkram dalam diri kita, mendarah daging dalam diri kita, sehingga susah untuk dikendalikan. Maka dengan demikian, kembali lagi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan riyadhah, bulan melatih diri kita bermujahadah untuk benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hariri dalam syairnya, beliau membahasakan bahasa nafsu dengan syairnya yang indah, mengatakan, wa kuntum ra'an min jundi iblis fantaha biyal halu hatta sara iblisu min jundi walau ma taqabli lakuntu uhsinu ba'dahu tara'iqa fiskin laisa yuhsinuha ba'di. Jadi seolah-olah nafsu itu berkata bahwa memang aku dulu ini adalah murid daripada iblis, memang aku dulu ini adalah tentara atau suruhan iblis. Akan tetapi lama-kelamaan akulah yang menjadi majikan iblis itu, akulah yang menjadi guru yang lebih hebat daripada iblis itu dalam menggoda manusia. Kalau seandainya jangankan hanya dibelenggu iblis di bulan Ramadan, walaupun dimatikan atau walaupun setelah dibunuh oleh Allah SWT iblis itu, akan tapi tetap disisakan hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan memiliki jalan-jalan toro'iko piskin, jalan-jalan untuk berbuat kefasikan yang lebih baik daripada, yang lebih canggih daripada perbuatan-perbuatan kefasikan iblis itu sendiri. Sobat Wawasan TV, semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan taufik oleh Allah SWT, diberikan bimbingan dengan ketulusan niat kita untuk memperbaiki diri selama bulan Ramadan ini, untuk kita dituntun untuk mencapai derajat yang ingin Allah untuk kita gapai dengan hikmah puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita sampai kepada derajat ketakwaan. Ramadan hilwah, insyaallah berkah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.